Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Matahari sore menggantung rendah di ufuk barat, memancarkan cahaya jingga pudar yang hanya berhasil menonjolkan debu jalanan yang berterbangan. Setiap embusan angin yang datang terasa membawa beban dan keputusasaan, tidak hanya bagi tanah kering, tetapi juga bagi hati Cahyadi. Lelaki paruh baya itu berdiri di samping gerobak dorongnya, yang dihiasi tumpukan pisang tanduk dan pisang raja yang telah ranum. Aroma manis yang seharusnya mengundang selera kini terasa pahit, karena seharian penuh, bahkan sepekan terakhir, aroma itu hanya menjadi saksi bisu kegagalannya. Dagangan pisang Cahyadi biasanya laris manis. Warga desa dan para pelintas jalan selalu mencari hasil panennya yang terkenal kualitasnya. Namun, entah kenapa, beberapa bulan belakangan, rezeki seolah ditarik menjauh. Jalanan yang dahulu ramai dilewati kendaraan kini sunyi, seolah desa itu telah dicoret dari peta perlintasan. Gerobak kayunya yang dicat warna hijau kusam berdiri sendirian, seperti tugu kesepian di tengah padang rumput yang gersang. Peluh membasahi punggung Cahyadi, bukan hanya karena terik matahari yang belum sepenuhnya mereda, tetapi juga karena ketegangan yang merayap di sekujur tubuhnya. Tangan pedagang itu meremas kain lep lusuh, tatapan matanya terpaku pada sekeranjang pisang Cavendish yang mulai menghitam. Jika pisang itu tidak laku malam ini, besok hanya akan menjadi santapan lalat dan kerugian yang semakin menumpuk. Modal yang dikumpulkan bertahun-tahun melalui kerja keras kini terkikis habis, menyisakan kekhawatiran yang menekan dada. Cahyadi menyandarkan badannya ke tiang gerobak, mencoba mengusir rasa penat yang mendera. Pikirannya melayang pada Nur, sang istri, yang pasti sedang menanti di rumah gubuk mereka. Bagaimana harus menjelaskan lagi bahwa hari ini, lagi-lagi, ia pulang tanpa membawa hasil yang memadai? Wajah lembut Nur yang dipenuhi gurat kecemasan menjadi beban terberat di pundak pria itu. Selama ini, Nur selalu berusaha tegar, menyambut suaminya dengan senyum meski tahu dompet mereka semakin kosong. Tapi sampai kapan ketegaran itu akan bertahan? Sampai kapan mereka bisa terus berpura-pura bahwa besok akan lebih baik? Sebuah mobil tua melintas, memecah keheningan sore. Cahyadi refleks menegakkan badan, berharap ada yang berhenti. Namun, kendaraan itu hanya berlalu begitu saja, meninggalkan kepulan asap knalpot dan gema suara mesin yang cepat menghilang di telan senja. Dada pedagang itu terasa nyeri. Harapan yang sekejap muncul kembali runtuh, menimpanya dengan rasa hampa. Tinggal 2 tandan pisang raja ini, ya. Coba jual di ujung jalan sana, siapa tahu ada buruh pulang kerja yang mau beli, bisik suara batin Cahyadi, menyemangati dirinya sendiri. Pria itu menarik napas dalam, mengumpulkan sisa-sisa energinya. Dia mendorong gerobak kayu itu, roda-rodanya berderak pelan, seolah ikut mengeluhkan nasib pemiliknya. Setiap langkah terasa berat, bukan karena beban pisang, tetapi karena beban hidup yang semakin memberatkan langkah kakinya. Ketika Cahyadi akhirnya tiba di depan warung kopi kecil yang sudah tutup, senja telah berganti menjadi awal kegelapan. Udara terasa lebih dingin dan lembab. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hiruk-pikuk siang hari. Gerobak Cahyadi kini berada di persimpangan yang dikenal agak angker. Masyarakat sekitar meyakini, jika malam telah tiba, tempat ini sebaiknya dihindari. Namun, Cahyadi tak punya pilihan. Hampir 1 jam pedagang pisang itu duduk di bangku kayu, termenung di bawah cahaya lampu jalan yang berkelip-kelip. Tak ada satupun orang yang melintas. Rasa lapar mulai merayapi perutnya, berpadu dengan rasa kantuk yang berat. Dalam kondisi setengah sadar, Cahyadi mulai berpikir untuk menyerah. Besok pagi, dia akan memotong pisang-pisang ini dan membuat keripik, meskipun prosesnya memakan waktu dan tenaga lebih banyak. Tepat saat Cahyadi hendak menutup gerobak, sebuah panggilan lembut dan merdu memecah keheningan malam. Suara itu begitu jernih, seolah alunan musik yang dimainkan di tengah padang sunyi. "Permisi, apakah pisang-pisang ini masih dijual?" Cahyadi tersentak, jantungnya berdebar kencang. Ia mendongak, matanya yang lelah langsung menangkap sosok yang berdiri beberapa meter di depannya. Sosok itu adalah seorang wanita.
Wanita itu begitu anggun, berdiri mematung di bawah sinar rembulan yang baru saja muncul. Postur tubuhnya tegak, dibalut kain panjang yang warnanya tidak dapat cahaya didefinisikan dengan jelas dalam kegelapan, mungkin hijau kebiruan, atau ungu muda, warnanya tampak berubah seiring gerakan udara. Pakaiannya tampak kuno, seperti pakaian pengantin adat dari masa lampau, namun kainnya terlihat sangat halus dan berkilauan, seolah ditenun dari cahaya bintang. Wajah wanita itu sungguh sempurna. Cahyadi belum pernah melihat kecantikan sedalam itu, bukan hanya di wajahnya, tetapi juga di sorot matanya yang tenang, seperti danau di tengah gunung. Wanita itu tidak terlihat seperti penduduk desa manapun yang dikenalnya. Tidak ada debu, tidak ada peluh, tidak ada lelah. Wanita anggun itu seolah baru saja turun dari panggung pertunjukan yang megah. Cahyadi menelan ludah, gugup. Iya, Nona. Masih. Tinggal 2 tandan pisang raja dan beberapa sisir pisang tanduk, jawab pedagang itu, suaranya terdengar serak. Wanita itu melangkah mendekat. Setiap gerakannya lembut dan terukur, seolah kakinya tidak menyentuh tanah. Sebuah aroma wangi, seperti bunga melati yang bercampur dengan embun pagi, menyeruak di udara, membuat Cahyadi merasa pusing sesaat. Saya ambil semuanya, kata wanita itu, suaranya kembali terdengar, pelan, namun mengandung kekuatan yang aneh. Cahyadi mengerjap. Semuanya, Nona? Pisang raja, pisang tanduk, semua yang tersisa? Ya. Semuanya, tegas wanita itu, sambil mengangguk samar. Pandangannya tidak terfokus pada pisang, melainkan pada Cahyadi, seolah dia sedang mengamati bukan pedagang pisang, melainkan seorang pahlawan. Rasa senang yang membuncah bercampur dengan kebingungan. Ini adalah kali pertama semua dagangannya ludes dalam sekali pembelian, apalagi di tempat sesepi ini. Baiklah, Nona. Totalnya, Rp70.000, ucap Cahyadi, menyebutkan harga total yang sebenarnya sudah ia diskon habis-habisan karena ingin segera pulang. Wanita itu tidak menjawab dengan kata-kata. Tangan pucatnya yang lentik bergerak ke dalam lipatan kainnya. Ketika tangannya keluar, Cahyadi terbelalak melihat apa yang ada di telapak tangannya. Bukan lembaran uang kertas, bukan pula uang logam rupiah yang biasa. Di telapak tangannya tergeletak 3 kepingan logam pipih berwarna kuning keemasan. Logam itu tidak mengilap seperti emas baru, melainkan tampak kusam dan tua, permukaannya dipenuhi ukiran kecil yang tampak asing dan kuno. Namun, ada aura berat dan berharga yang terpancar dari benda itu. Ini untukmu. Ambil. Cukup untuk semua pisang itu, ujar wanita anggun tersebut, nadanya mutlak, tidak menerima bantahan. Cahyadi ragu-ragu. Tapi, Nona, logam apa ini? Saya tidak menerima pembayaran selain uang resmi. Wanita itu tersenyum tipis. Senyumnya tidak membawa kehangatan, melainkan keindahan yang menghipnotis. Ini lebih berharga dari uang resmi yang kau sebutkan. Jangan khawatir. Besok, kau akan tahu nilai sesungguhnya. Sebelum Cahyadi sempat menjawab, wanita itu mengambil 1 tandan pisang raja dengan 1 tangan. Gerakan itu aneh. Pisang yang seharusnya berat dan besar terasa seringan kapas di tangan wanita itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, wanita cantik itu berbalik, melangkah cepat menuju pepohonan rimbun yang berjarak hanya beberapa langkah dari gerobak Cahyadi. Pedagang itu hanya bisa mematung, menatap kepergian wanita misterius itu. Hanya dalam hitungan detik, sosoknya yang anggun itu menghilang di balik bayangan pepohonan. Bukan menghilang karena jarak, tapi seolah larut ditelan oleh kegelapan malam. Cahyadi menggosok matanya, tidak yakin dengan apa yang baru saja disaksikannya. Tangan Cahyadi gemetar ketika dia memungut 3 kepingan emas yang ditinggalkan di atas gerobak. Logam itu terasa dingin dan berat. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan senter kecil, dan menyinari kepingan tersebut. Ukiran pada kepingan emas itu terlihat seperti aksara yang tidak dikenal, berpadu dengan motif bunga yang sangat detail. Meskipun bingung dan ketakutan, rasa lega dan kegembiraan membanjiri hati Cahyadi. Gerobaknya kosong. Pisangnya laku semua. Dengan perasaan campur aduk antara kemenangan dan kengerian, pedagang itu segera mendorong gerobaknya, bergegas pulang menuju rumah. Tiba di rumah, Nur sudah menanti di teras. Melihat gerobak suaminya kosong melompong,
Nur tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kebahagiaannya. Alhamdulillah, ya. Laris manis? Akhirnya rezeki datang juga, seru Nur, wajahnya berseri-seri. Semuanya laku, Nur. Satu pembeli, jawab Cahyadi, masih mengatur napas. Pedagang itu langsung menceritakan pertemuannya dengan wanita anggun yang misterius itu, termasuk caranya membayar. Nur awalnya tersenyum, namun senyum itu perlahan memudar saat suaminya mengeluarkan 3 kepingan logam kuning tersebut. Ini dia yang dibayarkan. Wanita itu bilang ini lebih berharga dari uang. Entah kenapa, aku merasa takut, ucap Cahyadi jujur. Nur mengambil salah satu kepingan. Istri Cahyadi mengerutkan kening, mencoba mencakar permukaannya dengan kuku. Ini kuningan kusam, ya. Mungkin dia menipu kamu, atau dia orang gila dari kota. Kamu ditipu, ya. Pisang kita ditukar dengan sampah. Kekhawatiran yang sempat hilang kini kembali menusuk. Tidak, Nur. Rasanya berat sekali. Aku tidak tahu. Sudahlah, sekarang kita tidur. Besok pagi, kamu bawa benda ini ke toko emas di pasar kota. Kita buktikan apakah ini kuningan atau emas sungguhan, putus Nur, memendam kekecewaan yang besar. Walaupun begitu, istri pedagang itu tetap memeluk suaminya, mencoba memberikan ketenangan dalam kegelapan malam yang dingin. Keesokan paginya, setelah sarapan seadanya, Cahyadi mencuci wajah dan memantapkan hati. Dengan jantung berdebar-debar, dia membawa sepotong kepingan emas itu, menyimpannya di lipatan sarungnya. Dia berjalan cepat menuju terminal desa, hendak menaiki angkutan umum menuju pasar kota. Begitu tiba di toko emas tua milik Ko Asan, seorang pedagang Tionghoa yang terkenal jujur dan ahli, Cahyadi menyerahkan kepingan logam itu. Ko Asan mengenakan kacamata tebal, membalik-balik kepingan tersebut, mengamatinya di bawah lampu, lalu menggoreskannya pada batu uji. Wajah Ko Asan yang biasanya datar kini berubah tegang. Dia mengeluarkan timbangan kecil yang sangat sensitif, meletakkan kepingan itu di atasnya. Ko Asan terdiam lama, lalu menatap Cahyadi dengan mata yang menyipit. Dari mana kamu dapat ini, Cahyadi? Tanya Ko Asan, suaranya terdengar sangat serius. Cahyadi menceritakan pertemuannya dengan wanita anggun di persimpangan sepi tadi malam. Dia berbicara dengan hati-hati, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Ko Asan menggelengkan kepalanya, kagum. Ini bukan kuningan biasa, nak. Ini emas. Emas murni. Kualitasnya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari emas perhiasan biasa. Mata Cahyadi melebar, hampir tidak percaya. Bukan hanya itu, lanjut Ko Asan, ukiran ini. Ini bukan ukiran modern. Kepingan ini sangat kuno. Aku berani pastikan, kepingan ini bernilai lebih dari sekadar harga emasnya, tapi juga nilai sejarahnya. 3 kepingan ini, nilainya bisa menutupi semua kerugianmu selama setahun, bahkan lebih. Napas Cahyadi tercekat. Logam kuning yang dianggap Nur sebagai kuningan kusam itu ternyata adalah kekayaan yang belum pernah mereka bayangkan. Air mata haru dan gembira tiba-tiba membasahi pipi pedagang itu. Dia berhasil. Semua pisangnya laku, dan dibayar dengan hadiah yang tak terduga. Keputusan telah dibuat. Setelah menukarkan 1 kepingan emas tua itu menjadi uang tunai yang jumlahnya fantastis, Cahyadi melunasi semua utang-utangnya, dan sebagian uang itu diserahkan kepada Nur untuk kebutuhan rumah tangga. Namun, pikiran Cahyadi tidak sepenuhnya tenang. Ada rasa penasaran, bercampur rasa takut, yang memanggilnya kembali ke tempat transaksi misterius itu. Jangan pergi lagi, ya. Emas sudah di tangan. Pisang biar ayah yang jual besok di pasar desa seperti biasa, pinta Nur malam itu, tangannya memegang erat lengan suaminya. Wanita itu khawatir, merasa bahwa rezeki yang datang dengan cara tidak wajar akan membawa konsekuensi yang sama tidak wajarnya. Aku harus tahu, Nur. Siapa dia? Apa maksudnya? Lagi pula, pisang terbaikku ada 5 tandan, dan semuanya kutukar dengan bahan makanan lain. Aku harus menjualnya, kilah Cahyadi, meskipun dia tahu alasan sebenarnya adalah karena dia ingin melihat wanita anggun itu lagi. Ada daya tarik yang aneh, seperti sihir, pada wanita itu. Dengan hati yang berdebar, Cahyadi memuat gerobaknya dengan pisang terbaik yang ia temukan hari itu.
Pisang-pisang itu ranum sempurna, kulitnya kuning keemasan, ukurannya besar, dan aroma manisnya memenuhi udara. Dia memilih pisang dengan hati-hati, seolah-olah dia sedang menyiapkan persembahan untuk Dewi Hutan. Saat jam menunjukkan pukul 7:30 malam, Cahyadi telah kembali ke persimpangan sepi itu. Malam ini, suasana terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Cahaya lampu jalan yang berkelip-kelip tampak lebih redup, dan pohon-pohon di sekitarnya tampak seperti bayangan raksasa yang mengawasi. Gerobak itu diletakkan persis di tempat yang sama, menghadap ke arah hutan bambu yang gelap di belakangnya. Pedagang itu menunggu dalam diam, membiarkan waktu merayap lambat. Rasa was-was mulai menyelimuti, bercampur dengan harapan yang menggebu-gebu. Akankah wanita itu datang lagi? Atau apakah itu hanya mimpi, atau kebetulan, atau bahkan tipuan? Tiba-tiba, suara derit jangkrik yang tadinya riuh mendadak berhenti. Keheningan jatuh seolah tirai tebal diturunkan, mematikan semua suara di sekitar Cahyadi. Dalam keheningan yang mencekam itu, Cahyadi merasakan hawa dingin menusuk tulang, seolah-olah suhu di sekitarnya turun drastis. Dari arah kegelapan di bawah pohon beringin tua yang berdiri kokoh di seberang jalan, perlahan muncul siluet yang sudah dikenalnya. Wanita anggun itu datang lagi. Wanita itu melangkah pelan, tanpa suara. Pakaiannya malam ini berwarna merah anggur yang gelap, masih terlihat kuno dan mewah. Cahyadi melihat wajahnya lebih jelas. Sempurna tanpa celah. Kulitnya pucat, namun bibirnya merah alami. Mata hitamnya tampak seperti menampung seluruh kegelapan malam, namun memancarkan bintang yang tak terjangkau. Cahyadi bangkit dari duduknya, memberi salam dengan membungkuk sedikit, sebuah gestur hormat yang tulus. "Selamat malam, Nona. Anda datang lagi." Wanita itu hanya tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak terlihat, namun mampu menggetarkan hati Cahyadi. "Pisangmu hari ini terlihat lebih baik daripada kemarin," ujar wanita anggun itu, suaranya seperti bisikan angin yang lewat di antara dedaunan. "Saya memilihkan yang terbaik, Nona." "Saya harap Anda menyukainya," jawab Cahyadi, nadanya penuh ketulusan. "Saya menyukai kejujuran dan ketulusanmu, Cahyadi," kata wanita itu. Cahyadi terkejut. Anda tahu nama saya?" "Tentu saja," jawabnya tenang. Pandangan wanita itu beralih ke tumpukan pisang di gerobak. "Saya akan mengambil semua pisang yang kau bawa. Semuanya." Tanpa bertanya harga, tanpa menawar, Cahyadi hanya mengangguk patuh. Dia merasa seolah semua kemauannya telah hilang, digantikan oleh kepatuhan yang aneh pada makhluk halus ini. "Totalnya 100.000 rupiah, Nona," ucap Cahyadi, sedikit menaikkan harga karena pisang hari ini memang berkualitas prima. Wanita itu kembali mengulurkan tangan. Di telapak tangannya, kali ini ada 4 kepingan emas tua, tampak sama persis dengan yang pertama, kusam, berat, dan berukiran kuno. Jumlah kepingan yang lebih banyak menandakan nilainya jauh melebihi uang yang disebut Cahyadi. "Ambil ini. Ini untuk pisangmu, dan ini untuk ketulusan hatimu," kata wanita anggun itu, menyerahkan kepingan-kepingan itu. Cahyadi menerima emas itu, rasa dingin logam itu menjalari telapak tangannya. Matanya menatap lurus ke mata wanita itu, mencoba mencari jawaban. "Boleh saya tahu, Nona, siapa Anda sebenarnya? Dan mengapa Anda selalu membayar pisang-pisang ini dengan emas murni? Apa Anda ini, pedagang barang antik?" tanya Cahyadi, mencoba mencari penjelasan logis. Wanita itu terkekeh pelan. Tawa itu terdengar lembut, namun ada nada melankolis di dalamnya, seolah tawa dari jarak ribuan tahun. "Namaku Maya. Aku hanya seorang pengembara yang merindukan rasa otentik yang semakin sulit ditemukan di dunia ini. Dan pisangmu memiliki rasa itu, jelas Maya." Nada suaranya sedikit berubah, ada kehati-hatian di dalamnya. Cahyadi merasa otaknya penuh dengan pertanyaan, namun ia tahu pertanyaan-pertanyaan itu akan sia-sia. Ada aura yang tidak dapat diganggu-gugat dari wanita bernama Maya ini. "Pisang-pisang ini akan kubawa," ujar Maya, mengambil semua tandan pisang yang tersisa. Anehnya, gerobak itu terasa ringan, jauh lebih ringan dari yang seharusnya. Maya mengangkut pisang-pisang itu tanpa kesulitan sedikit pun. Seolah gravitasi tidak berlaku padanya. "Terima kasih, Cahyadi. Kita akan bertemu lagi,"
selama pisangmu masih memiliki rasa ketulusan, ucap Maya, tatapannya menyiratkan janji yang mencekam. Wanita anggun itu kemudian berbalik. Kali ini, Cahyadi ingin melihat kemana perginya. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Pedagang itu menahan napas, matanya tak lepas dari sosok Maya yang mulai melangkah menuju hutan bambu di seberang jalan. Maya berjalan dengan anggun di antara semak-semak, kain merah anggurnya bergerak seperti air. Dalam waktu singkat, dia mencapai batas pepohonan yang gelap. Cahyadi melihat langkah kaki Maya yang terakhir, tepat di tepi kegelapan, sebelum sosoknya seolah berbaur dengan bayangan malam. Lelaki itu bergegas maju, mendorong gerobaknya sedikit ke samping. Dia berlari ke tempat Maya menghilang. Matanya menyapu tanah. Di bawah sinar bulan yang samar, Cahyadi bisa melihat dengan jelas bekas pijakan kaki Maya, dua jejak kaki yang sangat kecil dan rapi di tanah berpasir. Namun, keanehan itu ada di sana. Jejak kaki itu terhenti di tengah lapangan terbuka. Ya, Cahyadi bersumpah demi langit dan bumi, hanya ada dua jejak kaki di tanah, dan setelah itu, tidak ada apa-apa lagi. Seolah-olah Maya tiba-tiba diangkat ke udara, atau menghilang ke dalam tanah. Tidak ada daun yang bergerak, tidak ada ranting yang patah, tidak ada suara apapun. Udara di sekitar situ terasa tebal, mencekik, dan berbau melati yang terlalu tajam. Cahyadi merasakan rambut di tengkuknya berdiri. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seperti genderang perang. Dia tidak berhadapan dengan pedagang manusia biasa. Dia berhadapan dengan sesuatu dari alam lain. Dia berhadapan dengan bunian. Cahyadi mundur perlahan, tidak berani memunggungi tempat Maya menghilang. Pria itu menyadari kebenaran yang menakutkan, pisangnya, mata pencahariannya yang jujur, telah menjadi jembatan antara dua dunia. Dia telah menjual pisang terbaiknya kepada penghuni alam gaib, dan dibayar dengan harta dari alam yang sama. Dengan kaki yang gemetar, Cahyadi kembali ke gerobaknya yang kini terasa kosong dan dingin. Dia mencengkeram erat kepingan emas yang ada di sakunya. Emas ini membawa kemakmuran, tetapi juga kengerian yang tak terbayangkan. Lelaki itu tahu, selama dia menjual pisang di tempat itu, selama itu pula Maya akan terus datang. Dan Cahyadi tidak tahu apa harga yang akan diminta Maya, selain pisang dan ketulusan, di akhir perjanjian gaib ini. Pedagang pisang itu buru-buru pulang, meninggalkan persimpangan sepi itu diselimuti oleh kabut malam yang semakin misterius. Kini, Cahyadi dan Nur hidup dalam kemakmuran yang dibayangi oleh ketakutan yang mencekam. Rumah Cahyadi yang dulunya hanya diterangi oleh lampu minyak remang-remang, kini bersinar terang. Bukan dari listrik yang baru terpasang, melainkan dari aura kelegaan dan kekayaan yang tak terduga. Malam setelah pertemuan kedua yang mencekam dengan Maya, Cahyadi pulang dengan perasaan terbelah dua, bahagia karena mendapat 4 keping emas tambahan, tetapi hancur karena menyadari bahwa pembelinya adalah makhluk dari alam gaib. Malam itu, Nur tidak lagi menyambut suaminya dengan senyum penuh kecemasan, melainkan dengan air mata kebahagiaan saat melihat suaminya mengeluarkan tumpukan uang tunai dari penukaran kepingan emas pertama. Kini, Cahyadi meletakkan 4 kepingan emas baru di atas meja kayu lusuh mereka. Lihat, Nur. Ini yang dia berikan hari ini. 4 kepingan, bisik Cahyadi, matanya dipenuhi bayangan Maya yang menghilang di telan hutan bambu. Nur mendekat, mengambil kepingan-kepingan itu. Telapak tangan wanita itu membelai ukiran kuno yang rumit. Rasa dingin yang sama menjalar, tetapi kali ini, rasa itu disertai kehangatan uang tunai yang telah mereka terima. Logam yang indah, ya. Tapi kenapa harus lewat cara seperti ini? Kenapa rezeki kita datang dari kegelapan? Saya lebih rela kamu pulang tanpa uang, daripada bertemu lagi dengan wanita aneh itu, ujar Nur, nada suaranya dipenuhi ketakutan. Nur adalah wanita sederhana dan religius. Baginya, kekayaan yang diperoleh secara misterius selalu memiliki harga yang tidak kasat mata. Cahyadi duduk di samping istrinya, menarik napas dalam-dalam. Dia bilang namanya Maya. Dia mengambil semua pisang kita, Nur. Katanya, pisang kita memiliki rasa ketulusan yang dia cari. Saya juga sudah tahu, Nur. Dia bukan manusia biasa. Dia hilang, hanya meninggalkan jejak kaki di tengah lapangan, sebelum hutan bambu. Ekspresi Nur menegang.
Wajahnya yang semula cerah kini memucat pasi. Astagfirullahaladzim. Benar kataku, ya. Itu pasti bunian. Mereka tidak berdagang seperti kita. Mereka tidak membeli, mereka menukar. Dan biasanya, yang mereka tukar bukan hanya harta, tapi juga. Suara Nur tercekat, tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Kecurigaan Nur terhadap logam kuning itu semakin besar. Meskipun kepingan pertama terbukti emas murni di mata Ko Hasan, naluri seorang istri mengatakan ada yang tidak beres. Mungkin yang pertama memang emas, ya. Tapi kita tidak tahu apakah kepingan-kepingan berikutnya ini juga sama. Mungkin dia ingin menipu kita, memberi kita harapan palsu agar kamu terus memberinya pisang. Cahyadi mengangguk, mengakui kemungkinan itu. Besok, saya akan kembali ke Ko Hasan. Saya harus memastikannya, Nur. Kalau memang ini kuningan, saya akan berhenti. Saya akan menjauhi persimpangan itu selamanya. Keputusan untuk memverifikasi logam kuning itu terasa sebagai satu-satunya cara untuk meredakan ketakutan mereka. Malam itu, tidur tidak nyenyak bagi pasangan tersebut. Cahyadi terusik oleh bayangan maya yang anggun, sementara Nur terus berdoa, memohon perlindungan dari mara bahaya yang mengintai di balik kemewahan yang tiba-tiba. Pagi hari berikutnya terasa lebih dingin dan sunyi. Cahyadi, dengan langkah yang lebih berat daripada saat menjual pisang, kembali menuju pasar kota. Dia membawa 2 kepingan emas baru, terbungkus rapi dalam sapu tangan Nur. Setibanya di toko emas Ko Hasan, sang pedagang tua Tionghoa itu menyambutnya dengan senyum lebar. Berita tentang keberuntungan Cahyadi telah menyebar cepat di antara pedagang pasar. Semua orang tahu Cahyadi yang malang tiba-tiba menjadi kaya raya. Wah, sudah datang lagi, Cahyadi. Bawa harta karun lagi, sapa Ko Hasan ramah, namun matanya tetap tajam mengamati tamunya. Cahyadi mengeluarkan 2 kepingan itu. Mohon diperiksa lagi, Ko. Istri saya khawatir, takutnya ini bukan emas. Takut saya ditipu. Ko Hasan mengambil kepingan-kepingan itu dengan hati-hati, seolah benda itu rapuh. Pedagang tua itu membalikannya, mengamati pola ukiran kuno yang kini terasa lebih familiar. Ko Hasan kembali melakukan proses pengujian, menggoreskannya pada batu, meneteskan cairan asam, dan menimbangnya. Proses itu terasa sangat lambat bagi Cahyadi. Setiap detik berlalu seolah jarum jam berhenti bergerak. Akhirnya, Ko Hasan menarik kacamatanya ke dahi, menghela napas panjang. Wajahnya kini tidak hanya menunjukkan keterkejutan, tetapi juga kekaguman yang mendalam. Cahyadi, istri kamu seharusnya tidak perlu khawatir, ujar Ko Hasan, suaranya pelan dan penuh makna. Ini bukan hanya emas. Ini adalah emas murni tingkat terbaik. Kualitasnya bahkan lebih bagus dari yang kemarin. Lihat teksturnya, dan dengarkan suaranya saat kubenturkan pelan. Ko Hasan membenturkan 2 kepingan itu pelan. Suara yang dihasilkan sangat merdu, khas suara logam mulia. Dan ukirannya. Ko Hasan menghela napas lagi. Saya sudah mencari informasi tentang ukiran seperti ini. Ini adalah motif dari kerajaan lama yang sudah tenggelam, ribuan tahun lalu. Ada yang menyebutnya emas hadiah dari penghuni hutan. Emas yang sangat langka, bernilai sejarah dan spiritual yang tinggi. Kalimat terakhir Ko Hasan menghantam Cahyadi. Emas hadiah dari penghuni hutan. Itu memonfirmasi semua ketakutan Nur dan kecurigaan Cahyadi. Itu adalah emas bunian. Jadi, Ko, nilainya. Cahyadi merasa lidahnya keluh. Nilainya sangat tinggi, Cahyadi. Jauh lebih tinggi dari yang pertama. Saya akan beli ini dengan harga terbaik yang bisa saya berikan, karena saya tahu ini benda langka, kata Ko Hasan, lalu menyebutkan angka yang membuat kepala Cahyadi pusing karena besarnya. Cahyadi pulang bukan dengan kekayaan yang biasa, melainkan dengan beban mental yang semakin menghimpit. Dia telah menukarkan 2 kepingan itu dan kini membawa segepok uang tunai yang jumlahnya dapat membangun rumah baru. Dia menceritakan semua yang dikatakan Ko Hasan kepada Nur, termasuk dugaan tentang asal-usul emas itu. Ini adalah kekayaan yang datang dari alam lain, Nur. Kita sudah tidak perlu bekerja keras menjual pisang lagi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ucap Cahyadi, mencoba meyakinkan istrinya. Nur hanya diam, tangannya mengelus kening suaminya. Saya tahu,
"Yah, saya tahu. Tapi, kekayaan ini dingin. Tidak ada kehangatan di dalamnya." Meskipun Nur dipenuhi kekhawatiran, kemakmuran itu mulai mengubah kehidupan mereka. Mereka memperbaiki atap rumah yang bocor, membeli pakaian baru, dan yang paling penting, mereka dapat menyantap makanan yang layak setiap hari tanpa harus berhemat. Cahyadi juga membeli gerobak baru, yang lebih kokoh dan bersih, seolah siap untuk transaksi berikutnya. Namun, di balik kemakmuran itu, mulai muncul riak-riak di lingkungan mereka. Desa yang damai itu mulai dipenuhi gosip. Para tetangga berbisik-bisik saat Cahyadi melintas. Mereka mengamati pakaian baru Nur, gerobak baru Cahyadi, dan makanan yang mereka sajikan. Orang-orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pedagang pisang yang hampir bangkrut tiba-tiba menjadi sekaya ini, tanpa memenangkan lotre atau mendapat warisan. Lihat si Cahyadi, pasti dia pesugihan. Dulu miskinnya minta ampun, sekarang kaya mendadak. Desas-desus itu mulai terdengar, menyakitkan hati Nur. Cahyadi mencoba mengabaikannya, namun Nur mulai merasa tertekan. Kecemasan Nur adalah api kecil yang membakar ketenangan mereka, sementara tumpukan emas kuno itu adalah bahan bakar yang terus menyala. Setelah mendapat kepastian dari Ko Asan, Cahyadi tidak lagi meragukan nilai harta yang didapatnya, tetapi ketakutannya terhadap pemberi harta itu kian membesar. Meskipun Nur memohon untuk berhenti total, Cahyadi tidak bisa menolak dorongan kuat untuk kembali. Ada daya pikat yang halus dan kuat dari Maya, wanita bunian itu. Dia tidak hanya memberinya kekayaan, tetapi juga memberinya rasa diakui, seolah pisangnya adalah yang terbaik di seluruh alam. Rasa bangga yang pernah hilang kini kembali, bercampur dengan bahaya yang mematikan. 4 malam kemudian, Cahyadi kembali ke persimpangan sepi itu. Gerobak baru yang ia dorong terasa jauh lebih ringan. Pisang yang ia bawa adalah hasil panen terbaik, dipilih dengan teliti dari kebun milik pamannya yang terkenal subur. Tepat pada pukul 8 malam, saat hawa dingin mulai menusuk, dia menunggu. Dan Maya datang. Kehadirannya selalu sama, tanpa suara, diikuti oleh keheningan total dari alam sekitar, dan aroma melati yang tajam. Malam ini, Maya mengenakan pakaian hijau lumut yang panjang, membuatnya tampak seperti putri hutan yang diselimuti embun. "Saya tahu kamu akan kembali, Cahyadi," kata Maya, suaranya lembut, tanpa menyentuh senyum. "Mengapa Anda tahu, Nona?" tanya Cahyadi, memberanikan diri. "Karena saya tahu apa yang kamu butuhkan, dan saya tahu apa yang saya butuhkan. Pisangmu adalah yang terbaik." "Tidak ada pisang di alam kami yang setulus dan sesempurna ini," jawab Maya. Maya tidak pernah menanyakan harga. Dia hanya menunjuk dan mengambil semua pisang dari gerobak. Setelah itu, Maya kembali memberikan Cahyadi 3 kepingan emas murni lagi. Transaksi itu berulang secara teratur, setiap 3 atau 4 malam sekali selama 2 minggu berikutnya. Dalam periode singkat itu, Cahyadi telah mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Dia telah menukarkan sebagian besar emas itu menjadi uang tunai, yang kemudian disimpan dengan aman di bank kota. Kemakmuran mereka nyata. Mereka membangun kamar mandi yang layak, membeli perabotan baru, dan Nur bahkan berhenti bekerja paruh waktu di kebun teh. Kehidupan yang mereka impikan sejak menikah kini terwujud. Namun, rezeki itu datang dengan bayaran yang mulai tampak jelas. Gosip di desa semakin kejam. Tidak hanya menuduh pesugihan, beberapa tetangga bahkan mulai mengucilkan mereka. Saat Cahyadi melintas, jalanan yang tadinya ramai mendadak sunyi, orang-orang menutup pintu mereka, seolah takut ketularan. Lebih buruk lagi, Nur mulai menunjukkan gejala aneh. Awalnya, hanya keluhan tentang mimpi buruk yang datang setiap malam setelah Cahyadi bertemu Maya. Dalam mimpi itu, Nur selalu berada di taman yang sangat indah namun sepi, dan Maya selalu berada di kejauhan, menatapnya dengan pandangan dingin dan penuh tuntutan. Kemudian, Nur menderita insomnia kronis. Wanita itu tidak bisa tidur lebih dari 1 jam tanpa terbangun dengan jantung berdebar kencang. Rasa lelah kronis mulai terlihat jelas di wajah Nur, kantung mata menghitam, dan wajahnya menjadi semakin pucat dan cekung. "Aku merasa, ada yang menarik energiku saat saya tidur." "Yah," bisik Nur suatu malam, suaranya lemah. "Saya merasa seperti ada yang mengawasiku dari sudut kamar. Kadang, saya mencium bau melati yang sangat kuat,
seperti yang kamu bilang tentang wanita itu. Cahyadi membawanya ke beberapa tabib dan dukun di desa sebelah. Semua tabib mengatakan hal yang sama dengan dokter. Secara fisik, Nur baik-baik saja, tidak ada penyakit medis yang nyata. Namun, seorang dukun tua yang sangat dihormati, Mbah Joyo, memberikan diagnosis yang menakutkan. Rezeki yang kamu dapatkan, Nak, itu adalah rezeki pinjaman. Emas itu adalah harta karun dari alam mereka, kata Mbah Joyo, matanya menerawang. Wanita itu, dia bukan hanya membeli pisang, tapi dia mengikatmu dengan perjanjian pertukaran. Sekarang, setelah kamu mengambil hartanya berkali-kali, ikatan itu menguat. Dan harga nyatanya bukan lagi pisang. Dada Cahyadi berdebar. Lalu, apa harganya, Mbah? Harganya adalah apa yang paling kamu sayangi, ujar Mbah Joyo. Emas bunian itu bersifat dingin dan menghisap. Mereka akan mengambil kehangatan dan kehidupan dari orang terdekatmu. Istrimu, Cahyadi. Jiwanya perlahan ditarik ke alam sana, untuk menggantikan kekayaan yang kamu ambil. Dia akan menjadi harga tukar itu. Peringatan Mbah Joyo terasa seperti palu godam yang menghancurkan semua kebahagiaan palsu yang ia raih. Semua emas itu terasa seperti debu di tangannya. Kekayaan yang ia dambakan kini menjadi racun yang perlahan membunuh istrinya. Ketakutan itu memuncak suatu malam. Cahyadi terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Dia merasa sangat haus. Saat bangun, dia melihat Nur terbaring pulas, namun wajahnya begitu pucat, hampir biru. Ada keringat dingin di dahinya. Cahyadi berjalan ke dapur, mengambil air minum. Tepat saat membalikkan badan, dia melihat sesosok bayangan berdiri di sudut dapur yang gelap. Bayangan itu tinggi, besar, dan berwibawa, jauh lebih besar daripada bayangan manusia. Siapa di sana? Bisik Cahyadi, tangannya memegang erat gelas di tangannya. Bayangan itu tidak bergerak, namun Cahyadi mendengar suara yang sangat tua, bergetar, namun tegas, berbisik langsung ke telinganya, seolah datang dari udara tipis, dingin dan menusuk. Nak Cahyadi, berhenti berurusan dengan mereka yang bukan golonganmu. Cahyadi tersentak, menjatuhkan gelasnya hingga pecah berserakan. Emas itu bukan milikmu, Nak. Itu adalah persembahan untuk raja mereka. Kamu sudah mengambil kekayaan mereka, dan sekarang mereka akan mengambil apa yang paling berharga darimu. Istrimu. Dia akan menjadi jembatan antara dua alam, dan jiwanya akan menjadi harga tukar dari pisang dan emas itu. Tubuh Cahyadi lemas, dia terjatuh ke lantai. Dia mencoba melihat sosok itu lagi, tetapi bayangan itu telah menghilang, meninggalkan sisa aroma dupa kuno dan rasa dingin yang mematikan. Peringatan itu jelas, menakutkan, dan datang dari dimensi yang tidak dapat dia hindari. Cahyadi kini tahu. Kekayaan itu adalah kutukan. Dan ia harus memutuskan ikatan gaib ini sebelum Nur menghilang sepenuhnya. Kekayaan yang mengalir ke rumah Cahyadi kini tak terhitung lagi jumlahnya. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Maya dan mendapat peringatan keras dari sosok gaib serta Mbah Joyo, Cahyadi memutuskan untuk menahan diri. Gerobak baru itu ia biarkan berdebu di teras, sementara pisang-pisang terbaik dari panen terakhir membusuk sia-sia di gudang. Namun, menghentikan transaksi tidak menghentikan akibatnya. Kemakmuran yang mereka nikmati terasa hampa, bahkan mengerikan. Uang tunai yang melimpah, perabotan baru, bahkan perhiasan sederhana yang sempat dibelikan Cahyadi untuk Nur, semua terasa dingin. Mereka hidup dalam kemewahan di tengah ketakutan yang mencekik. Nur adalah korban utama dari pertukaran gaib ini. Setelah peringatan yang didapatkan Cahyadi, kesehatan Nur menurun drastis. Wanita itu kini menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur. Ia tidak demam tinggi, tidak batuk, tidak ada luka yang terlihat, tetapi wajahnya seputih kapas dan matanya yang dulu hangat kini tampak kosong, seperti melihat ke dunia yang jauh. Saya kedinginan, ya. Dingin sekali, sampai ke tulang, rintih Nur setiap malam, meski telah diselimuti selimut tebal. Cahyadi memeluk istrinya, mencoba menyalurkan kehangatan tubuhnya, tetapi ia tahu, ini adalah dingin yang bukan berasal dari suhu udara. Ini adalah dingin dari alam lain. Cahyadi mulai putus asa. Dia membawa Nur ke kota, mencoba pengobatan modern lagi. Dokter hanya bisa memberikan vitamin dan obat tidur.
Istri Bapak hanya kurang istirahat dan stres berat. Secara medis, dia sehat, kata dokter itu. Tetapi Cahyadi tahu Nur tidak sehat. Nur kini sering berbicara sendiri dalam tidurnya, menggunakan bahasa yang tidak ia mengerti, suara yang lirih, seperti bisikan angin, namun kata-katanya terdengar asing dan kuno. Kadang-kadang, Nur tersenyum saat tidur, senyum yang begitu indah dan anggun, sangat mirip dengan senyum Maya. Senyum itu membuat Cahyadi ngeri. Merasa terdesak, Cahyadi memutuskan kembali menemui Mbah Joyo di desa seberang. Mbah, Nur semakin parah. Dia semakin kurus, dia bicara bahasa aneh, dan dia selalu kedinginan. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah tidak menjual pisang lagi, Mbah, rengek Cahyadi, air matanya tumpah. Mbah Joyo menutup mata, menghela napas panjang yang terdengar berat. Ikatan itu sudah terlalu kuat, Nak. Wanita bunian itu sudah menanamkan sebagian energinya padamu melalui emas itu, dan kini dia menuntut balasan melalui istrimu. Emas itu milik ratu mereka, dan dia menggunakannya untuk mendapatkan makanan yang ia butuhkan, pisang ketulusanmu. Lalu, bagaimana saya bisa membatalkannya, Mbah? Saya akan buang semua emas itu. Membuang emas tidak akan menyelesaikan masalah, Cahyadi. Itu akan membuatnya marah besar. Kamu mengambil hartanya, lalu membuangnya. Itu penghinaan, jelas Mbah Joyo. Kamu harus mengembalikannya secara baik-baik. Kamu harus menemuinya. Di alamnya. Perkataan itu membuat bulu kuduk Cahyadi berdiri. Menemuinya? Di mana? Di tempatmu biasa bertransaksi, di dekat hutan bambu itu. Kamu harus datang pada saat yang sama dia biasa datang, membawa pisang. Itu adalah gerbang baginya. Tapi kamu tidak boleh menjual pisang itu. Kamu harus jadikan pisang itu persembahan, sebagai permintaan maaf dan permohonan pemutusan ikatan, instruksi Mbah Joyo, memberikan Cahyadi jimat kecil untuk pelindung. Jangan pernah takut. Mereka memakan ketakutan. Jika kamu gentar, jiwamu akan mudah mereka renggut. Dengan tekad bulat, Cahyadi kembali ke rumah. Dia mencium kening Nur yang dingin, memohon maaf dalam hati atas keserakahannya yang membawa bencana. Malam itu, dia menyiapkan pisang terbaik, bukan untuk dijual, tetapi untuk persembahan terakhir. Tepat pukul 7:30 malam, Cahyadi kembali ke persimpangan sepi itu. Gerobak baru yang kini ia dorong terasa berat oleh beban mental. Ia meletakkan pisang persembahan di atas meja kecil, ditemani jimat dari Mbah Joyo yang ia genggam erat. Cahyadi menunggu dalam keheningan yang mencekam, jantungnya berdebar kencang, antara takut dan berani. Pukul 8 lewat. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin, keheningan mencekik, dan aroma melati yang khas mulai tercium kuat. Maya datang. Wanita anggun itu muncul dari bayangan, pakaiannya malam ini berwarna biru kehitaman, membuat kecantikannya terlihat semakin menakutkan. Dia menatap meja pisang, lalu ke Cahyadi, alisnya sedikit terangkat. Kamu datang lagi, Cahyadi. Tapi mengapa kamu tidak membawa gerobakmu? Tanya Maya, suaranya mengandung nada kebingungan yang samar. Saya datang bukan untuk berdagang, Nona Maya, jawab Cahyadi, suaranya sedikit bergetar, namun dia berusaha keras untuk tampak tegar. Saya datang untuk mengembalikan semua yang telah Anda berikan, dan memohon pemutusan ikatan ini. Mata Maya yang hitam pekat menatap Cahyadi lurus-lurus. Cahyadi merasa seolah wanita itu membaca seluruh isi jiwanya. Mengapa? Emas itu adalah kekayaan yang takkan pernah bisa kau raih dengan menjual pisang di dunia manusia, tanya Maya, kini suaranya lebih tajam, ada nada sakit hati yang terselip. Kekayaan itu membuat istri saya sakit, Nona. Emas Anda membawa dingin yang menarik jiwanya. Saya tidak butuh harta, jika harta itu harus dibayar dengan nyawa orang yang saya cintai. Pisang ini adalah persembahan terakhir saya. Sebagai permintaan maaf karena telah lancang menerima emas dari alam Anda, jelas Cahyadi, tangannya gemetar menunjuk pisang di atas meja. Maya tidak tersenyum, tidak marah, hanya menatap dingin. Saya tidak menuntut nyawa istrimu, Cahyadi. Saya hanya meminta pisangmu. Energi yang keluar dari pisangmu itulah yang dibutuhkan. Istrimu sakit karena jiwanya tidak kuat menahan energi pertukaran antara dua alam yang terlalu sering terjadi.
Jika kamu ingin mengembalikan emasnya, kembalikan di tempat asalnya. Di mana tempat asalnya, Nona? Ikuti saya, kata Maya, kemudian berbalik. Cahyadi tidak berpikir panjang. Ini adalah kesempatan yang mungkin tidak datang dua kali. Dia harus melihat kemana Maya pergi. Dia harus menemukan tempat asal emas itu agar bisa mengembalikannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Cahyadi mengangguk, meninggalkan jimat Mbah Joyo dan pisang persembahan di meja. Dia mengikuti langkah anggun Maya. Maya berjalan cepat menuju hutan bambu. Cahyadi harus berlari-lari kecil untuk mengimbangi langkah wanita itu. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, Cahyadi semakin merasa kedinginan. Bau melati dan embun kian menusuk penciuman. Tiba-tiba, Maya berhenti di sebuah tanah lapang kecil, di antara rumpun bambu yang menjulang tinggi. Cahyadi berhenti di belakangnya, terengah-engah. Tanah lapang itu terasa asing, seolah cahaya bulan tidak mampu menembus ke sana. Maya menoleh, tatapannya menyiratkan perintah. Jejakku akan berhenti di sini. Kamu harus masuk sendirian. Cahyadi menatap ke bawah. Benar. Jejak kaki Maya yang kecil dan rapi hanya terlihat hingga tepi tanah lapang. Setelah itu, tidak ada bekas injakan sama sekali di tanah berumput. Seolah wanita itu melayang. Ada apa di sana, Nona? Bisik Cahyadi. Maya tersenyum. Senyum yang kali ini tampak seperti senyum perpisahan. Gerbang kami. Kamu yang mengundangnya, Cahyadi. Emas itu akan menuntunmu. Masuklah. Kalau kamu berani. Dan dengan kecepatan yang melebihi mata manusia, Maya membalikkan badan dan menghilang. Bukan berjalan, tetapi lenyap. Cahyadi terkejut. Dia berlari ke tempat Maya menghilang. Dia menyentuh rumput. Dingin dan basah. Dia melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Dia kembali menatap jejak kaki. Jejak kaki Maya terputus di sana. Tidak ada bekas injakan di luar jejak terakhir itu. Cahyadi membungkuk, meneliti tanah dengan senter kecilnya. Menghilang. Bisik Cahyadi, tubuhnya menggigil hebat. Cahyadi berdiri di tepi tanah lapang itu, dengan hutan bambu menjulang seperti pagar penjara di sekelilingnya. Rasa dingin yang mencekik itu kini tidak hanya berasal dari udara, tetapi seolah keluar dari tanah lapang itu sendiri. Di kejauhan, Cahyadi mendengar suara gamelan yang sangat halus, seperti musik yang dimainkan dari jarak ribuan kilometer. Musik itu terasa indah, namun membawa kesedihan yang mendalam. Itu adalah gerbang bunian. Cahyadi mencengkeram jimat Mbah Joyo yang sudah ia ambil kembali. Dia tahu, jika dia melangkah masuk, dia akan benar-benar memasuki alam gaib. Tapi, jika dia tidak melakukannya, Nur akan mati perlahan-lahan. Mengambil napas terakhir keberaniannya, Cahyadi melangkah ke tengah tanah lapang itu, menuju keheningan dan kengerian yang menunggu. Langkah kakinya terasa berat, seolah ia sedang berjalan di bawah air. Di tangannya, dia membawa sisa kepingan emas yang belum sempat ia tukarkan, sebagai bekal untuk mengakhiri perjanjian gelap ini. Di atas kepala, bintang-bintang di langit tampak lebih dekat dan lebih terang, mengawasi perjalanan seorang pedagang pisang yang harus mempertaruhkan jiwanya demi cinta. Setelah malam mencekam di gerbang bunian, Cahyadi pulang ke rumah dalam keadaan linglung dan kedinginan. Keputusannya untuk masuk ke alam gaib tertunda oleh rasa takut yang luar biasa, tetapi ia kembali dengan satu kepastian, hanya mengembalikan emas saja tidak cukup. Ia harus membatalkan ikatan pertukaran itu di mata Maya dan rajanya. Kondisi Nur adalah pengingat paling kejam akan bahaya yang mengintai. Nur kini terbaring tak berdaya. Wajahnya semakin cekung dan pucat, bibirnya biru, dan napasnya sangat halus, nyaris tak terdengar. Selimut tebal yang membalutnya tidak membantu, sebab dingin itu datang dari dalam, dari inti jiwanya yang perlahan ditarik ke dimensi lain. Yah, dingin, bisik Nur, suaranya seperti desahan angin. Mata wanita itu terbuka, menatap Cahyadi, tetapi pandangannya kosong, seolah mata itu melihat Cahyadi melalui kabut tebal. Cahyadi duduk di samping ranjang, menggenggam tangan istrinya yang dingin bagai es. Tangannya sendiri panas karena ketakutan dan putus asa. Ia tahu, waktu mereka semakin sempit. Jika Nur semakin lemah, jiwanya akan mudah direnggut oleh daya tarik kuat dari emas bunian itu. Merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan secara medis,
Cahyadi kembali mencari pertolongan spiritual, kali ini dengan tekad yang membara. Ia mendatangi Mbah Joyo untuk yang terakhir kalinya. "Mbah, Nur sekarat. Saya tidak bisa membiarkannya. Saya harus masuk ke alam mereka, saya harus kembalikan emas ini. Tolong beritahu saya caranya," pinta Cahyadi, berlutut di hadapan dukun tua itu. Mbah Joyo menatap Cahyadi dengan mata penuh simpati. "Saya tahu, Nak. Harga dari kemakmuranmu adalah jiwa istrimu. Ini adalah hukum alam gaib. Mereka tidak butuh uang manusia, mereka butuh pertukaran energi yang seimbang." Dukun itu menjelaskan lebih lanjut. Maya, sebagai anggota dari kaum bunian yang lebih tinggi, membutuhkan makanan langka yang dibawa oleh pisang Cahyadi, sebuah perpaduan energi kejujuran, ketulusan, dan kerja keras yang tidak ada di alam mereka yang serba indah namun hampa. Untuk mendapatkan makanan itu, ia harus membayar dengan emas yang sangat berharga di alam mereka, emas pusaka. Kepingan emas itu adalah harta pusaka. Maya menggunakannya untukmu, sehingga raja dan ratu mereka mulai merasakan ketidakseimbangan energi itu, dan mereka mulai menagihnya dari sumber yang paling lemah, istrimu, jelas Mbah Joyo. Cahyadi menundukkan kepala, diliputi rasa bersalah yang menusuk. "Jadi, apa yang harus saya lakukan, Mbah? Apa kunci untuk membatalkan perjanjian ini?" Mbah Joyo menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam. "Ada dua hal yang harus kamu lakukan, Nak. Pertama, kamu harus mengembalikan semua kepingan emas itu secara langsung kepada Maya. Dan yang kedua, kamu harus membawakan persembahan yang pertama kali ia tukarkan, pisang tanduk dan pisang raja, yang kamu jual saat kamu paling putus asa. Pisang yang paling tulus." Instruksi Mbah Joyo terasa seperti harapan di tengah badai. Cahyadi kini memiliki misi yang jelas. Ia harus melawan rasa takutnya dan memasuki gerbang bunian. Misi ini membutuhkan persiapan yang matang, tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Cahyadi kembali ke ban, menarik semua kepingan emas yang masih tersisa di brankasnya. Logam-logam itu kini terasa panas dan membakar di tangannya, bukan karena nilainya, tetapi karena kengerian yang dibawanya. Ia mengumpulkan semua emas yang ia simpan di rumah, membungkusnya dalam kain hitam. Lalu, Cahyadi pergi ke pasar tradisional, mencari jenis pisang yang ia jual saat transaksi pertama kali terjadi, pisang raja dan pisang tanduk yang matang sempurna. Dia membeli pisang-pisang itu, tidak lagi memikirkan uang. Pisang itu kini bukan lagi sumber kekayaan, melainkan kunci untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Saat matahari mulai terbenam, Cahyadi duduk di samping Nur. Wajah Nur semakin pucat. Wanita itu membuka mata, menatap suaminya dengan tatapan yang lebih jernih dari biasanya, seolah dia mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya. "Ya, jangan takut. Saya tahu kamu akan pergi. Saya tahu kamu akan melakukannya demi saya. Pergi dan selesaikan urusanmu," bisik Nur, suaranya sangat lemah. Cahyadi menahan air matanya. "Saya akan kembali, Nur. Kita akan kembali seperti dulu. Hidup sederhana, tapi bahagia dan sehat. Bawalah kembali hatimu yang tulus, ya. Itu yang terpenting," balas Nur, lalu matanya terpejam kembali. Cahyadi mencium kening istrinya lama, merasakan dinginnya kulit wanita itu. Ia berjanji dalam hati, dia akan membawa Nur kembali. Saat jam menunjukkan pukul 8 malam, Cahyadi telah siap. Ia mengenakan pakaian yang paling sederhana, membawa tas kain berisi semua kepingan emas tua itu, dan satu tandan pisang raja serta pisang tanduk sebagai persembahan. Di lehernya, ia menggantungkan jimat Mbah Joyo yang memberinya rasa hangat dan keberanian yang dipaksakan. Cahyadi berjalan menuju persimpangan, langkah kakinya teguh. Ketakutan itu masih ada, namun kini tertutup oleh tekad yang membara untuk menyelamatkan Nur. Gerobak baru itu ia tinggalkan di rumah, sebagai simbol penolakan terhadap kekayaan yang tidak murni. Ketika Cahyadi tiba di persimpangan sepi itu, keheningan total sudah menyelimuti. Bau melati yang tajam dan dinginnya udara langsung menyambutnya, mengisyaratkan kehadiran yang sudah dekat. Cahyadi meletakkan pisang persembahan di atas meja kecil, sama seperti malam sebelumnya. Maya muncul, seperti biasa, tanpa suara. Malam ini, ia mengenakan kain ungu gelap,
dengan untaian bunga melati di rambutnya yang panjang tergerai. Wajahnya yang cantik dan sempurna kini terlihat sedikit sedih dan kecewa. "Kamu datang, Cahyadi. Saya tahu, istrimu yang menarikmu kemari," kata Maya. "Saya datang untuk membatalkan semua, Nona Maya. Saya datang untuk mengembalikan harta Anda," ujar Cahyadi, suaranya tegas. Dia meletakkan tas kain berisi emas di hadapan Maya. Maya tidak menyentuh tas itu. Ia menatap Cahyadi dengan tatapan yang dalam, seolah menembus jiwanya. "Pisang ini, persembahan?" tanya Maya, pandangannya beralih ke pisang di meja. "Ya, pisang dari hati yang tulus, yang Anda cari. Saya mohon, lepaskan ikatan pertukaran ini. Jangan sakiti istri saya lagi," pinta Cahyadi, memberanikan diri. Maya mengambil salah satu pisang raja, mematahkannya dengan gerakan anggun, dan menggigitnya perlahan. Matanya terpejam, menikmati setiap gigitan. Cahyadi hanya bisa melihat dalam diam, menyaksikan betapa berharganya pisang itu bagi makhluk gaib ini. "Pisang ini memang tulus," bisik Maya, membuka matanya. "Tapi kamu sudah tahu terlalu banyak, Cahyadi. Kamu sudah melihat jejak kami, kamu sudah tahu asal-usul emas kami. Mengambil kembali emasnya tidak akan menghapus pengetahuanmu. Dan pengetahuan itu berbahaya bagi kami." Maya melangkah maju, sangat dekat dengan Cahyadi. Cahyadi dapat merasakan aura dingin yang menusuk. "Ada harga lain yang harus kamu bayar untuk pengetahuanmu, Cahyadi. Selain pisang. Bukan nyawa istrimu, tetapi sesuatu yang lain," ancam Maya, matanya menyala dalam kegelapan. Cahyadi mundur selangkah. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Misi mengembalikan emas baru saja dimulai, tetapi ancaman lain sudah menantinya. Ia harus segera masuk ke alam bunian dan mengakhiri perjanjian ini, tanpa gentar. Ancaman Maya yang samar namun menakutkan tentang harga lain, tidak menggoyahkan tekad Cahyadi. Nyawa Nur adalah satu-satunya prioritasnya. Setelah mendesak, Maya akhirnya mengalah, bukan karena belas kasihan, melainkan karena kebutuhan mendesak mereka akan pisang ketulusan yang dibawa Cahyadi, dan keinginan untuk segera menutup lubang ikatan gaib ini. "Kembalikan emas ini di sana. Di tempat jejakku terputus." "Itu gerbang tersembunyi," perintah Maya, menunjuk ke arah hutan bambu dengan tatapan dingin. Cahyadi mengangguk, mengambil kembali tas berisi kepingan emas tua. Dia meninggalkan pisang persembahan di meja, lalu bergegas menuju rumpun bambu yang menjulang tinggi, di mana ia melihat jejak kaki Maya menghilang sebelumnya. Saat Cahyadi melangkah melewati pepohonan, aroma melati yang menusuk hidung berganti menjadi aroma tanah basah dan lumut. Keheningan hutan mendadak pecah oleh suara gamelan yang semakin keras dan merdu, namun terdengar sangat sunyi dan asing. Suara itu terasa seperti musik yang dimainkan di bawah permukaan air. Cahyadi tiba di tanah lapang kecil. Sesuai instruksi Maya, dia mengamati tanah itu. Dia ingat, jejak Maya terhenti di sini. Cahyadi menutup mata, mengingat pesan Mbah Joyo, jangan takut. Dia fokus pada tekadnya, pada wajah pucat Nur. Saat Cahyadi membuka mata, dunia di depannya telah berubah. Di tengah tanah lapang itu, kini berdiri sebuah gerbang lengkung dari batu alam, diselimuti lumut hijau terang dan ukiran yang tak pernah ia lihat. Gerbang itu memancarkan cahaya biru remang-remang, seolah di balik gerbang itu adalah dunia yang diterangi bulan abadi. Aroma melati dan dupa yang kuat menyergap, membuat kepala Cahyadi pusing. Inilah gerbang bunian. Dengan hati berdebar, Cahyadi melangkah masuk. Seketika, ia disambut oleh pemandangan yang tak terbayangkan. Cahyadi berdiri di sebuah desa yang sangat indah, namun aneh. Bangunan-bangunan di sana terbuat dari kayu yang berkilauan seperti mutiara, dihiasi ukiran yang rumit. Semuanya tampak sempurna, bersih, dan terang benderang oleh cahaya yang tidak berasal dari matahari. Namun, yang paling aneh, desa itu sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan, tidak ada tangisan. Semuanya hening, indah, dan mencekam. Bunga-bunga berwarna-warni tumbuh di mana-mana, tapi Cahyadi tidak melihat satu pun lebah atau kupu-kupu. Semua kehidupan terasa beku dalam kesempurnaan. Di kejauhan, Cahyadi melihat sebuah bangunan yang tampak lebih besar dan megah, seperti istana. Di sanalah,
Cahyadi menduga, Raja dan Ratu Bunian bersemayam. Saat Cahyadi berjalan di jalanan batu yang berkilauan, dia didatangi lagi oleh Maya. Wanita itu kini terlihat lebih nyata, lebih bercahaya, dan lebih berkuasa. Di sampingnya, berdiri sosok-sosok lain yang tinggi, cantik, dan tanpa ekspresi, seperti pengawal atau dayang. Mereka adalah kaum Bunian. Kamu berani datang, Cahyadi. Saya membawa kamu ke Balairung Ratu, kata Maya, suaranya kini terdengar seperti gema. Cahyadi didorong perlahan menuju istana. Setibanya di sana, dia melihat sebuah ruangan besar yang penuh dengan permata. Di singgasana, duduklah seorang wanita yang lebih anggun dari Maya. Wanita itu pasti Ratu Bunian. Ratu itu menatap Cahyadi dengan mata yang tajam dan dingin. Kau pedagang pisang dari alam fana yang telah mencuri harta pusaka kami? Suara ratu itu bergetar, memenuhi seluruh Balairung. Ampun, Ratu. Saya datang untuk mengembalikan semua yang bukan hak saya. Saya tidak berniat mencuri, kata Cahyadi, membungkuk hormat, tangannya gemetar memegang tas berisi emas. Emas itu telah digunakan untuk perjanjian. Mengembalikannya tidak akan menghapus perjanjian. Kecuali... Maya melangkah maju, memotong kata-kata Ratu. Ratu, biarkan saya yang selesaikan. Emas itu sudah lama tidak berguna di sini. Kami hanya butuh ketenangan dan janji bahwa dia tidak akan pernah kembali, dan tidak akan pernah menjual pisangnya lagi di gerbang kami. Cahyadi segera menyahut, saya janji, Ratu. Saya bersumpah tidak akan pernah lagi menjual pisang di sana, dan saya tidak akan pernah memberitahukan tentang alam ini kepada siapapun. Ratu terdiam, menatap emas di tangan Cahyadi, lalu pada Maya. Akhirnya, Ratu itu mengangguk tipis, mengisyaratkan persetujuan. Maya kembali menatap Cahyadi, matanya dipenuhi kesedihan yang tak terlukiskan. Kembalikan di sini, Cahyadi. Letakkan di kaki singgasana. Cahyadi melangkah maju, meletakkan tas kain itu di kaki singgasana. Saat tas itu menyentuh lantai, emas-emas itu seolah tersedot ke dalam lantai batu, meninggalkan kilauan terakhir sebelum menghilang sepenuhnya. Ikatan emas telah diputuskan. Kini, ikatan pisang yang harus dibayar, kata Maya, suaranya lirih. Kami sudah mendapatkan pisang ketulusan yang kami butuhkan untuk sementara. Sekarang, pergilah. Dan jangan pernah berpaling. Keputusan untuk mengakhiri perjanjian itu telah dibuat di hadapan Ratu Bunian. Cahyadi telah mengembalikan semua yang ia ambil. Namun, saat Cahyadi berbalik untuk pergi, Maya memanggilnya. Tunggu, Cahyadi. Cahyadi menoleh. Maya melangkah mendekat, auranya kini terasa lebih lembut, namun tetap dingin. Saya menyukaimu, Cahyadi. Kamu jujur. Kamu tidak serakah. Dan saya telah berjanji kepada Ratu untuk tidak mengambil nyawa istrimu. Tapi kamu harus tahu, kekayaan yang pernah kamu miliki tidak bisa hilang begitu saja dari ingatanmu. Maya kemudian memberikan Cahyadi sebuah pilihan terakhir. Pilihan yang menguji ketulusan sejatinya. Dengarkan saya baik-baik. Saya akan memberikan kamu pilihan. Kamu bisa kembali ke duniamu. Hidup sederhana, dan Nur akan sembuh total. Tapi kamu akan melupakan semua yang terjadi di sini, melupakan emas ini, melupakan saya, dan melupakan keberadaan alam kami. Kalian akan hidup miskin lagi, tapi tenang. Cahyadi menelan ludah, siap menerima pilihan pertama. Atau, lanjut Maya, suaranya menjadi berat, kamu bisa kembali ke duniamu dengan membawa ingatanmu, ingatan akan kekayaan yang pernah kamu miliki. Ingatan ini akan membuatmu terus mencari dan menyesal. Nur mungkin sembuh, tapi kalian akan hidup dalam penyesalan dan ketidakpuasan, karena tahu kekayaan itu pernah ada di tanganmu. Tapi kamu akan selalu mengingat saya. Cahyadi tidak perlu berpikir lama. Ingatan akan kekayaan adalah kutukan yang akan menghancurkan kebahagiaan mereka. Pria itu menatap Maya, matanya dipenuhi air mata. Saya memilih yang pertama, Nona Maya. Saya pilih melupakan. Saya hanya ingin Nur kembali sehat dan hati saya tenang, putus Cahyadi, nadanya tegas dan final. Maya tersenyum, senyum yang kali ini benar-benar sedih dan perpisahan. Baiklah, Cahyadi. Semoga kamu menemukan ketenangan. Maya melambaikan tangannya yang pucat. Seketika,
Rasa dingin yang luar biasa menyerang Cahyadi. Pandangannya kabur, suara gamelan itu memudar, dan cahaya biru remang-remang itu menghilang. Cahyadi terbangun dengan terkejut. Pria itu terbaring di tanah lapang di tepi hutan bambu. Cahaya matahari pagi menerobos celah-celah daun, menerangi wajahnya. Tubuhnya kotor oleh embun dan tanah. Dia segera berdiri, jantungnya berdebar. Dia melihat ke belakang, mencari gerbang bunian. Tidak ada. Hanya rumpun bambu yang menjulang tinggi dan pohon beringin tua yang terlihat biasa. Emas di tangannya sudah tidak ada. Cahyadi berlari pulang. Sesampainya di rumah, dia melihat Nur sedang duduk di teras, menyapu halaman. Wajah Nur sudah tidak pucat lagi. Matanya kembali jernih, senyumnya kembali hangat. "Yah, kamu dari mana? Semalam kamu tidak pulang. Saya khawatir. Kamu mencari pisang sampai kemana?" tanya Nur, suaranya kembali normal, penuh kehangatan. Cahyadi menatap Nur. Dia merasa aneh. Dia merasa sangat mencintai wanita di depannya, tetapi dia tidak ingat kenapa dia tidak pulang. Dia tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Saya ketiduran di gerobak, Nur. Ketiduran. Pisang kita tidak laku, jadi saya putuskan untuk pulang pagi saja, jawab Cahyadi, mencoba mencari penjelasan. Nur mengangguk, tanpa curiga. Cahyadi memeluk istrinya erat-erat. Nur membalas pelukannya dengan hangat. Hidup Cahyadi dan Nur kembali ke jalur semula. Mereka hidup sederhana. Cahyadi kembali menjual pisang keliling, kadang laku, kadang tidak. Mereka kembali berjuang, tetapi kini hati mereka damai. Cahyadi benar-benar melupakan tentang emas, tentang kekayaan, dan tentang Maya. Ingatannya tentang pertemuan supernatural itu terhapus sepenuhnya, sesuai dengan pilihan yang ia buat. Epilog. Tahun demi tahun berlalu. Cahyadi dan Nur menua bersama dalam kesederhanaan. Terkadang, saat Cahyadi menjual pisang di persimpangan sepi itu menjelang senja, ada rasa deja vu yang samar. Dia merasa pernah ada sesuatu yang sangat penting terjadi di sana, sesuatu yang ia lupakan. Pada suatu senja yang dingin, Cahyadi duduk di samping gerobaknya. Dia melihat ke arah hutan bambu, di mana angin berdesir pelan. Cahyadi merasa seperti ada bayangan anggun yang mengawasinya dari kejauhan, bayangan yang sangat cantik, namun dipenuhi kesedihan. Dia mengabaikannya, menganggapnya hanya kelelahan. Cahyadi tidak tahu, bayangan itu adalah Maya. Maya tidak bisa melupakan Cahyadi. Meskipun Cahyadi memilih untuk melupakan, Maya tidak. Kadang-kadang, ia mengunjungi perbatasan alam mereka, hanya untuk melihat pedagang pisang jujur yang telah mengajarkan kepadanya arti dari ketulusan dan cinta, dua hal yang tidak pernah ada di alam bunian yang serba sempurna namun hampa. Dan setiap kali Cahyadi mencium aroma melati yang tajam saat senja, dia hanya berpikir ada bunga melati di dekatnya. Dia tidak pernah tahu, aroma itu adalah pengingat terakhir, pengingat dari perjanjian yang pernah ia buat, dan harga yang sudah ia bayar demi cinta sejati. Cahyadi dan Nur hidup bahagia, karena mereka memilih melupakan kemakmuran demi kedamaian.